Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Majelis Tinggi Parlemen Tajikistan, Majlisi Malli, mengesahkan undang-undang yang melarang pakaian asing dan perayaan untuk dua hari raya besar Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sesi ke-18 Majlisi Milli yang dipimpin oleh ketuanya Rustam Emomali berlangsung pada 19 Juni 2024. Pusat Pers Majlisi Milli mengatakan sidang tersebut mengesahkan amandemen yang dibuat untuk Undang-Undang Negara tentang hari libur, tradisi dan ritual, peran guru dan lembaga pendidikan dalam membesarkan anak-anak, tanggung jawab orang tua. Mengingat Majelisi Namoyandagon, Majelis Rendah Parlemen Tajikistan, menyetujui RUU yang melarang hijab dan idargat pada tanggal 8 Juni lalu. Undang-undang ini sebagian besar menargetkan hijab atau kerudung dan pakaian tradisional Islam. Lainnya yang mulai masuk ke Tajikistan dalam beberapa tahun terakhir dari Timur Tengah. Dan para pejabat negara tersebut mengaitkannya dengan para ekstremis Islam. Anggota parlemen juga menyetujui amandemen baru terhadap Kode Pelanggaran Administratif yang mencakup denda besar bagi pelanggar. Kode tersebut sebelumnya tidak mencantumkan pakaian jilbab atau pakaian religius lainnya sebagai pelanggaran. Radio Liberties Tajik Service melaporkan pada 23 Mei lalu, hukuman bagi para pelanggar bervariasi, mulai dari 7.920 somonis atau 12 juta rupiah untuk perorangan dan 39.500 somonis atau 60 juta untuk badan hukum. Perlu dicatat, Tajikistan telah melarang jilbab setelah bertahun-tahun larangan tidak resmi. Tindakan keras pihak berwenang Tajikistan terhadap jilbab dimulai pada tahun 2007, ketika Kementerian Pendidikan melarang pakaian Islami dan rok mini gaya barat bagi para pelajar. Larangan tersebut akhirnya diperluas ke semua institusi publik, dengan beberapa organisasi menuntut staf dan pengunjungnya untuk melepaskan jilbab. Pemerintah daerah membentuk satuan tugas khusus untuk menegakkan larangan tidak resmi tersebut. Sementara polisi menggerebek pasar-pasar untuk menahan para pelanggar. Namun pihak berwenang menolak banyak klaim dari para wanita yang mengatakan mereka disetop di jalan dan didenda karena mengenakan jilbab. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melakukan kampanye untuk mempromosikan pakaian nasional Tajik. Pada 6 September 2017, jutaan pengguna ponsel menerima pesan teks dari pemerintah yang menyerukan agar para wanita mengenakan pakaian nasional Tajik. Pesan-pesan tersebut menyatakan mengenakan pakaian nasional adalah suatu keharusan, hormati pakaian nasional. Dan mari kita jadikan ini sebagai tradisi yang baik
untuk mengenakan pakaian tradisional. Kampanye ini mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika pemerintah memperkenalkan buku panduan setebal 376 halaman, buku panduan pakaian yang disarankan di Tajikistan, berisi uraian apa yang harus dikenakan oleh wanita Tajikistan untuk berbagai kesempatan. Tajikistan juga secara tidak resmi melarang jenggot lebat. Ribuan pria dalam 1 dekade terakhir dilaporkan telah disetop oleh polisi dan jenggot mereka dicukur di luar kehendak mereka. Padahal Islam atau agama Islam sendiri di Tajikistan merupakan agama mayoritas. Islam dibawa ke wilayah tersebut oleh orang Arab pada abad ke-7. Saat itu telah menjadi bagian integral dari budaya Tajik. Tajikistan adalah negara sekuler, namun pasca Soviet terjadi peningkatan signifikan dalam praktik keagamaan di negara tersebut. Mayoritas Muslim Tajikistan menganut aliran Islam Sunni dan kelompok yang lebih kecil menganut aliran Islam Syiah. Kepercayaan Ortodok Rusia adalah agama yang paling banyak dianut di antara agama-agama lain setelah Islam. Meskipun komunitas Rusia menyusut secara signifikan pada awal tahun 1990-an. Beberapa kelompok Kristen lainnya kini relatif bebas beribadah. Islam dengan aliran Sunni sejauh ini merupakan agama yang paling banyak dianut di Tajikistan. Menurut akademisi pada tahun 2022, penduduk Tajikistan adalah 96% beragama Islam. Selama 7 dekade kontrol politik, para pembuat kebijakan Soviet tidak mampu menghapuskan tradisi Islam. Meski telah berulang kali dilakukan upaya untuk melakukannya. Terima kasih teman-teman semua. Kita berjumpa di video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.